Semangat pagi dan selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Saya ingin mengajak untuk Bapak Ibu yang sudah siap belajar pada malam hari ini, boleh kita on-kan untuk videonya, dan yang sudah on videonya boleh kita lambaikan tangan dulu semuanya ke layar. Say halo semuanya, say hi. Oke, ya silakan. Untuk teman-teman yang sudah siap boleh kita on-kan untuk videonya. Thank you yang sudah on-kan. Waduh, ini ceria kompak semuanya pada malam hari ini ya. Silakan ya. Saya ngajak untuk Bapak Ibu yang sudah siap, silakan boleh kita on-kan untuk videonya, tapi untuk audio semua dalam kondisi off dulu ya, kecuali nanti di tengah-tengah acara dari Coach Reto Kandani ada pertanyaan, ada interaksi baru nanti dibuka untuk audio. Tapi untuk sekarang kita off-kan dulu untuk audionya. Saya persilakan untuk Bapak Ibu yang sudah siap belajar ya. Jadi audionya silakan di off-kan dan untuk video boleh kita on-kan ya. Kecuali, aduh Coach Victor saya minta izin dulu karena mungkin lagi urgent atau mungkin lagi di jalan nggak bisa on, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah siap ya, sudah ada di rumah, boleh kita segera on-kan. Oke, dan pastikan juga namanya, saya lihat tadi beberapa masih belum sesuai dengan mungkin tadi ya, saya lihat beberapa teman-teman ya, pastikan namanya kita cek dulu ya, sesuai dengan nama kita, supaya nanti mungkin kalau teman-teman atau dari tim kalau mau cek sudah sesuai. Oke, saya persilakan untuk teman-teman yang mau ubah untuk rename ya, boleh kita ubah dulu sebentar, supaya nanti pada malam hari ini kita bisa belajar dengan baik. Oke, saya coba cek dulu ya, 80 orang nih, wah mantap. Oke, silakan saya undang sekali lagi untuk teman-teman yang sudah siap belajar untuk pada malam hari ini, boleh kita nyalakan untuk videonya. Oke, sebelum saya mulai dan kita masuk ke sesi nanti bersama dengan Coach Reto Kandani, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Oke, yang pertama tadi ya, pastikan untuk video kalau bisa kita on-kan dan audio kita off-kan, dan untuk fitur raise hand kita tidak akan menggunakan fitur raise hand, tapi kita akan menggunakan kolom chat ya. Jadi nanti selama acara Bapak Ibu tidak boleh menggunakan fitur raise hand, tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen berkomentar silakan kita menggunakan fitur dari di chat ya. Jadi ketik-ketik ya. Jadi kalau begitu nanti Bapak Ibu ketik pencet yang fitur raise hand, semuanya akan berubah. Oke, tapi kita akan menggunakan kolom chat. Oke, sebagai latihan dulu ya sebelum kita mulai. Siapa yang sudah siap belajar, boleh kita coba ketik yes di kolom chat ya. Silakan ya, kita latihan dulu ya. Jadi pada malam hari ini saya ajak untuk kita semuanya tetap partisipasi aktif. Oke, silakan kita boleh ketik. Nah, oke, thank you buat Bapak Ibu yang sudah respon. Jadi kita akan menggunakan di kolom chat ya. Jadi tidak menggunakan fitur raise hand. Oke, thank you semuanya. Saya coba cek dulu deh, ini beberapa teman-teman juga sudah on untuk videonya. Nah, ini kan jadi semangat semuanya ya. Oke, thank you. Dan poin terakhir adalah jangan lupa untuk menyiapkan catatan, menyiapkan notes, karena mungkin nanti ada pembelajaran akan sangat menarik yang nanti mungkin kita bisa ada idenya ya, ibarat oh iya benar juga ya, kenapa saya nggak mulai lakukan hal ini. Nah, supaya nanti Bapak Ibu nggak lupa, penting banget untuk kita mulai belajar untuk mencatat ya, boleh mungkin pakai di catatan atau mungkin mau di handphone, silakan. Intinya ada 1-2 poin atau hal-hal yang bisa kita praktekkan setelah acara pada malam hari ini, karena saya percaya nggak cuma mendengarkan saja, tapi kita juga belajar untuk action dari apa yang nanti dilakukan oleh Coach Reto Kandani. Oke, baik. Dan sepertinya sudah lumayan banyak peserta yang berkumpul pada malam hari ini. Saya akan mengundang ya, sebelum kita mulai ya, saya akan mengundang salah satu mentor yang luar biasa dari komunitas Yes tentunya ya, dengan Bapak Ferry. Halo, selamat malam Pak Ferry. Boleh dibuka, bantu audionya ya. Oke, halo selamat malam Pak Ferry, silakan Pak. Selamat malam Coach Victor, apa kabarnya? Udah lama nggak ketemu ya. Luar biasa Pak, sehat selalu, thank you. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Coach Victor sebelumnya. Sangat terhormat kita bisa ketemu lagi sama Coach yang luar biasa, Coach Victor dan Coach Haryanto nanti yang akan mengajar kita. Tapi sebelumnya saya akan menyambut ini banyak mentor dari komunitas Yes yang luar biasa ya. Ada Coach Victor Asi, ada Coach Yos Martono, ada Coach Ai Suminar, ya, ada Coach Ibu Susi Susanti, ya banyak banget ini yang head coachnya, director, ya lainnya. Saya mengundang kita kasih ketik juga selamat datang ya, kasih sambutan ya, kasih tepuk tangan, boleh kasih icon ya. Kita beruntung malam ini di tengah pandemi
seperti kata orang bijak bahwa tidak ada kemajuan tanpa perubahan ya. Jadi kita malam ini mau belajar untuk terus berubah. Apalagi ini pandemi sudah masuk tahun kedua ya. Jadi kita bisa lebih lincah lagi ya untuk kita meraih perubahan-perubahan dalam hidup kita. Karena itu seperti tadi kata Coach Victor, mari kita bareng-bareng catat supaya kita dapetin manfaat dan kita berubah terus secara positif, nggak ketinggalan zaman. Oke, terima kasih Coach Victor. Saya kembalikan waktu dan tempat ke Coach Victor. Oke. Terima kasih Bang Ferry. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semuanya biar kita tambah semangat pada malam hari ini ya. Dan tadi ya saya mengajak sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah siap belajar orang-orang sukses, boleh kita on-kan untuk videonya, karena sebentar lagi kita akan segera belajar langsung dengan Coach Haryanto Kandhani. Mungkin selama ini untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mungkin follow di Instagramnya, nonton di YouTube, atau mungkin, aduh Coach saya sudah pernah nonton tuh di WA Group, cuma belum pernah ketemu kalau belajar langsung. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar langsung. That's why saya ajak untuk Bapak Ibu, kita boleh on-kan untuk videonya, dan sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan video profile dari Coach Haryanto Kandhani. Silakan. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian. Tidak, dunia kita sedang berubah. Lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol, The Voice. KDI mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, train for trainer, mengisi di acara-acara radio dan program TV, menjadi penulis untuk 4 buku bestseller. Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Jadi kalau Anda ingin mencari achievement motivator, tidak ada yang lain. Pastikan Anda hubungi Pak Haryanto Kandhani. Beliau adalah seorang personal coach, business owner, founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Haryanto Kandhani.
Oke, selamat malam semuanya dan semangat pagi Bapak Ibu yang sudah berkumpul dari komunitas Yes. Senang sekali saya menjadi tamu untuk pembicara di dalam komunitas Yes ini. Walaupun kita dalam kondisi tidak ideal, ini bukan alasan untuk kita meraih kesuksesan, pencapaian-pencapaian dalam impian Bapak Ibu semuanya. Saya langsung saja, tema malam hari ini adalah Facing the Future. Ini berbicara bagaimana kita siap menyikapi masa depan yang tidak menentu untuk meraih kesuksesan Anda dan saya di masa mendatang. Buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang baru mengenal Coach Haryanto Kandhani, silakan Anda boleh follow Instagram @haryantokandhani dan kapan saja Anda mau bertanya jawab boleh via DM. Dan semoga konten-konten saya bisa bermanfaat buat Anda. Ada video, ada gambar, ada teks, caption yang berhubungan dengan komunikasi, leadership, sales, marketing, dan juga pencapaian di dalam bisnis. Semoga bermanfaat buat Anda. Senang saya bisa menjadi sahabat Anda. Oke, langsung saja bicara masa depan. Bapak Ibu boleh bantu nggak di kolom chat? Kira-kira kalau lihat masa depan di Indonesia secara ekonomi, secara politik, secara bisnis, secara pandemi, penanganan COVID, menurut Anda, realita yang ada di lapangan, kira-kira ke depannya tambah baik atau tambah buruk atau nggak jelas? Boleh taruh di kolom chatting? Ya? Oke, ada yang bilang tambah baik. Ada yang bilang mungkin nggak jelas, ya. Oke, ada yang bilang nggak menentu, abu-abu, ya. Nah, tidak jelas. Ada yang bilang kondisi kurang baik, ya. Ada juga yang optimis, ya. Realita nih, bicara realita ya, bukan harapan. Kalau harapan pasti semuanya baik. Realita yang ada di sekeliling Anda, lihat sekeliling kondisi ekonomi sekarang seperti apa, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, siapa yang mau tahu jawaban yang paling bijaksana? Nah, siapa yang mau tahu dari Coach Haryanto Kandhani? Ayo angkat tangan dulu. Oke, Coach akan jawab ya. Kalau ada yang tanya, kira-kira keadaan tambah baik atau tambah buruk? Anda bilang begini, cuma Tuhan yang tahu. Yang penting saya tambah baik. Ya, cuma Tuhan yang tahu tambah baik atau tambah buruk, ekonomi naik atau turun. Yang penting saya tambah baik. Tambah optimis, tambah semangat, tambah punya kemampuan, tambah bisa melihat peluang. Artinya apa? Jangan biarkan faktor eksternal menentukan faktor internal kita. Saya buktikan ya. Dulu misalnya nggak ada virus, nggak ada pandemi, nggak ada PPKM. Ada juga nggak yang susah jualan, susah ekonominya, susah capai target? Banyak. Tetapi saya mau tanya, ada nggak teman-teman di komunitas Yes selama PPKM ini menghasilkan uang? Bisa membangun tim, membangun jaringan, penjualan. Tuh banyak juga. Artinya apa? Kondisi baik atau buruk yang menentukan adalah kualitas diri Anda. Tuh. Ada yang tulis, Pak Budiman ya, selama PPKM bisa membangun tim dan jualan. Padahal lagi PPKM loh. Lagi sulit loh. Banyak virus loh. Banyak juga bisa punya penghasilan. Apalagi teman-teman di komunitas Yes ya, saling mendukung untuk bisa mencapai target dalam kehidupan ya. Nah, tetapi kita harus akui, kondisi sekarang adalah kondisi memang tidak sedang baik ya kondisinya. Tetapi itu bukan alasan. Karena apa? Ini adalah second wave, gelombang kedua. Hampir setiap hari saya dapat kabar teman, relasi, keluarga masuk rumah sakit, isoman, positif, ada juga cari oksigen, ada yang cari Avigan, ada yang cari Actempra, ya, ada yang cari vitamin D. Nah, apa yang terjadi bahwa ini kondisi yang memang memprihatinkan. Bahkan saya juga mau bertanya apakah ada di antara Anda yang sedang positif saat ini mengikuti acara? Boleh ya, taruh ya, kita dukung doa ya, atau suamimu, istrimu, relasimu, keluargamu, kalau ada tulis ada ya. Nah, mungkin sedang juga dalam kondisi COVID tapi masih semangat ikut acara ini. Biasa ada yang tulis, saya coach lagi isoman, ya lagi OTG, atau mungkin lagi istirahat di rumah, hari ke-14 misalnya. Boleh, ya? Oke. Wow, baru selesai isoman ya, bersyukur ya. Pak Ibrahim bisa lalui ya. Oke, kita bersyukur bisa lalui. Oke, nah infeksi virus corona sudah picu gelombang PHK. Sejak PPKM diperpanjang, banyak sekali pengusaha UKM mengeluh. Aduh, kita nggak bisa buka toko. Mereka merasa tertekan, sektor pariwisata turun omset. Banyak sekali UKM-UKM apalagi yang mengandalkan toko-toko fisik ya. Buka dagangan di mall atau mungkin pusat grosir, retail, dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat ekonomi terkoyak, pilot pesawat banting setir jadi sopir ojol.
Masuk resesi baru, katanya nih, berpotensi cetak orang miskin baru. Oh, ini harus diganti nih. Masuk komunitas Yes, berpotensi orang kaya baru. Harusnya beritanya seperti itu ya. Nah, department store tutup. Matahari, kebetulan klien saya ini. Ya, ini juga klien saya, Giant, dari grup Lipo ya. Nah, ini juga tutup. Artinya apa? Banyak orang terkena mentalnya hari ini. Mereka mulai pusing, mulai cemas, mulai asam lambung meningkat, mulai bingung menghadapi masa depan. Nah, hari ini saya mau membagikan kepada Anda, apakah Anda mau memilih untuk tenggelam di dalam gelombang atau Anda berselancar di atas gelombang? Ini sangat menentukan. Apakah Anda bisa melihat peluang? Apakah Anda bisa meraih kesuksesan di tengah-tengah pandemi ini? Atau malah kita terpuruk? Nah, makanya ada dua macam orang saya temukan. Ada tipe pertama, waiting for. Waiting for itu apa? Mereka menunggu. Nanti deh, kalau sudah nggak ada PPKM. Nanti deh, kalau sudah tidak ada virus. Kita baru fokus lagi di bisnis kita. Nanti kalau sudah keadaan membaik, baru kita tawarin produk yang bagus. Nanti deh baru pikirin bagaimana bangun bisnis, bangun jaringan kalau sudah tidak ada, kita semua bisa ketemu tidak pakai masker. Nah, itu juga yang banyak orang pikirkan tahun lalu. Tahun lalu waktu bulan Maret, tahu nggak, saya sendiri pikir ini masalah cuma 2 minggu PSBB. Paling cuma 1 bulan virus sudah lenyap di muka bumi ini. Ternyata ini sudah tahun kedua. Mau tunggu sampai kapan? Jangan menunggu lagi. Ini waktunya. Sementara menunggu virus berakhir, kita sudah aktif. Apa yang bisa kita buat? Peluang apa yang bisa kita raih? Bisnis apa yang kita bisa bangun di komunitas ini? Nah, jadi jangan lagi cuma menunggu. Tetapi sementara menunggu, kita mulai aktif. Kita mulai lakukan apa yang bisa kita lakukan. Inilah yang akan saya bagikan buat Anda. Dalam 1 jam ke depan, ada 8 aspek bagaimana kita siap menghadapi tantangan kondisi yang tidak pasti di masa depan. Yang siap belajar sama-sama kasih jempolnya dulu dong semuanya. Oke, ya biar kita semangat ya. Tolong difoto karena kita tidak bagi makalah. Ini rangkuman dari semua yang saya sampaikan malam hari ini ya. Oke, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, Anda harus bisa survive. Survive itu apa? Bertahan. Istilahnya begini, kalau bisnis atau UKM di kondisi PPKM ini, mereka harus bertahan secara cash flow. Cash flow. Kalau individu, dia harus bisa bertahan dengan keuangan yang ada walaupun pemasukan berkurang untuk bisa bertahan. Ada yang bertahan 1 hari, 10 hari, ada yang 1 bulan. Tapi ada juga orang-orang yang 1 tahun pun nggak kerja. Masih bisa bertahan. Saya bersyukur, saya bangun ini bertahun-tahun dalam hidup saya. Sehingga, ya, kalaupun tidak kerja, hitungan tahun saya masih bisa survive. Semakin Anda punya daya tahan yang panjang, bisa secara keuangan, secara mental, itu akan membuat Anda bisa bertahan, tidak menyerah. Tetapi bagaimana kalau kita mau meraih kesuksesan? Bertahan apa? Mungkin di dalam penjualan, dalam proses kita membangun jaringan, kadang-kadang kita ditolak. Ya, orang-orang yang bergerak di dunia penjualan, di direct selling, kita kadang-kadang menghadapi penolakan. Kita harus bisa bertahan. Apalagi coach, aku dulu sering ketemu orang, prospek, sekarang susah ketemu orang. Bertahan. Yang penting jangan menyerah. Sekali Anda menyerah, Anda tenggelam. Istilahnya kalau udah mau tenggelam ini curi-curi nafas deh. Kalau bisa pegang 1 bilah papan yang ada untuk bisa bertahan sampai nggak tenggelam. Itu ilustrasinya. Dan saya mau beritahu, saya pun harus bisa bertahan. Apa yang terjadi? Desember kemarin, saya kena COVID. Tanggal 18 Desember. Pertama rasanya kayak flu. Ke dokter, anak saya juga positif. Yang remaja, dokter suruh cek darah, CT scan, dia bilang nggak apa-apa, isoman aja di rumah. Tapi dalam 3-4 hari langsung hilang penciuman, kondisi drop, nggak bisa makan, batuk, panas dingin, naik turun panasnya, dan mulai halusinasi. Ya, tidur itu udah mulai kayak mimpi-mimpi buruk, semua makanan enak pun dipesan nggak bisa makan. Ya, susah sekali, mual, badan sakit ngilu. Akhirnya saya pergi kontrol kedua, hari kelima. Ya, kontrol hari kelima, begitu dokter lihat keadaan saya, langsung cek darah kedua, CT scan kedua, dokter bilang apa? Not good, not good. CRP saya juga baru tahu itu peradangan dalam tubuh meningkat
paru-paru saya udah putih dalam waktu 5 hari. Padahal sudah dikasih Avigan antivirus. Dia bilang ini nggak bekerja nih. Ini bukan malah membaik, malah memburuk. Nah, anak saya membaik karena remaja ya, masih muda ya. Nah, dia bilang apa? Cepat cari rumah sakit. Saya dengan lugunya tanya, dok di sini bisa nggak? Dia bilang penuh rumah sakit sini. Saya bilang rumah sakit mana yang bagus ya dok? Dimarahin saya. Dia bilang bukan masalah rumah sakit yang baik. Yang mana ada, masuk cepat. Kalau nggak bisa sesak nafas. Wah, itu motivator yang biasa semangat. Bilang yes, pasti bisa. Galau malam itu saya. Bener-bener saya nggak bisa tidur ya. Seumur-umur saya nggak pernah dirawat di rumah sakit. Bener, seumur-umur saya anak sudah remaja, nggak pernah saya dirawat rumah sakit ya, nggak pernah diinfus. Waduh, itu serem sekali rasanya. Akhirnya teman-teman cari pada full rumah sakit. Saya dapat satu rumah sakit, setelah satu ditolak, datang ke situ. Saya dapat yang tidak ada kamar mandinya. Lihat tuh gambarnya ya. Wah, itu kamar mandinya harus jalan berapa meter baru bisa. Jadi bolak-balik pakai alat infus. Makanan enak jadi nggak enak. Wah, situasi galau. Apa yang saya mau beritahu? Itulah yang saya mau beritahu. Hidup tidak semudah dan seindah kata-katanya motivator. Ya, hidup tidak semudah dan seindah kata-katanya motivator. Setiap kita hadapi tantangan kok. Nah, butuh 1 bulan kurang lebih baru saya negatif. Nah, setelah itu COVID-nya nakal, COVID-nya pergi, saya sehat, kena lambung saya. Ya, kena lambung saya dan itu terjadi berbulan-bulan. Tapi saya mau beritahu, let the challenges make you stronger. Jadikan tantangan, jadikan masalah, membuat Anda jadi pribadi lebih kuat dan lebih tangguh. Yes? Nah, jadi kalau Anda sering mengalami tantangan di bisnis, penolakan di bisnis, kesulitan di bisnis, kalau Anda bisa lalui krisis demi krisis, Anda jadi lebih kuat. Tetapi bertahan saja nggak cukup. Bertahan saja nggak cukup. Anda harus shifting. Shifting itu apa? Anda melakukan perubahan. Perubahan cara kerja, perubahan sistem mungkin, perubahan aktivitas, perubahan pola pikir. Karena apa? Kita hidup di era yang semua serba berubah. Ya, situasi kita semua sudah berubah. Nah, kita lihat. Sekarang meeting online. Ya, saya bisa berjumpa dengan Anda dengan mudah dari berbagai kota karena kita bisa online. Teman saya, kenalan saya, wanita selebgram, orang-orang pada tutup toko yang kayak di Tanah Abang atau Pusat Grosir, Mangga 2, ini malah beli atau sewa ruko baru, itu dia cuma modal IG live. Contoh ya, pura-pura ya. Oke. Hai guys, ini baju ada model blus yang warnanya biru, hitam, sama ungu ya. Size-nya M buat para wanita, para ladies ya. Siap-siap nanti pesan cuma ada 2 lusing. Oke, langsung pencet tombol di admin ya. Kodenya 703. Silakan. Wow. Udah habis. Oke, baju ini udah sell ya, udah sold ya. Oke, dia ganti baju lagi, dia promo lagi. Jadi bayangin 3 jam IG live, dia gonta-ganti baju. Setiap baju dia pakai laku. Ya, jualan dia begitu sekarang online ya. Nah, apalagi kita lihat ibadah online, hiburan online. Boleh saya tanya, siapa di sini penggemar drakor? Taruh dong di kolom chatting, bilang saya yang penggemar drakor dulu nih, drakor ya. Saya tahu yang lain juga ada, bukan drakor tapi aliran ikatan cinta juga ada pasti ya. Wah, saya Florencia. Ada lagi penggemar drakor. Sudah berapa episode, sudah berapa season Anda nonton selama pandemi? Apa yang terakhir Anda nonton? Ya, Nevertheless, Reply 19 berapa tuh? 88, Love, Marriage, Divorce, Vincenzo, atau apa? Yang ada Songkang atau Hospital Playlist by Mama? Ya, Hospital Prison Playbook sudah nonton? Oke. Saya bukan penggemar drakor. Istri saya udah mau tidur malam-malam, dia bilang tunggu saya tidur nanti ya, nyusul ya. Nanggung. Ada nggak yang wanita di sini suka bilang nanggungnya setengah jam, nanggungnya 1 episode? Ya, tapi ada juga yang alirannya lain, anime. Ada alirannya Netflix, ada juga suka gaming. Wah, ada yang penggemar gaming di sini, ya, push rank, Mobile Legend, PUBG. Wah, nanggungnya sampai pagi kata Bu Linda ya. Ya, kadang-kadang sampai jam 2 malam saya lihat gitu, nggak tidur-tidur. Nanti nangis sendiri, nanti ketawa sendiri. Itu hiburan sudah berubah. Ya, bioskop sepi sekarang, nggak bisa pergi kita ke bioskop. Nah, yang saya mau maksud adalah keuangan pun sekarang online, pinjaman online. Bahkan hampir setiap hari ada teriakan di rumah saya. Paket, cuma 2 tersangkanya.
Kalau bukan istri saya, mbak saya di rumah. Jago loh mbak di rumah. Asisten rumah tangga beli loh pemutih dan lain sebagainya. Sampai kita taruh keranjang depan rumah. Ada yang begitu juga nggak, supaya taruh paket di situ ya. Zaman sudah berubah. Oleh karena itu, kalau bisnismu tidak siap dilakukan secara online, Anda akan ketinggalan. Makanya saya bersyukur sekali ya mengenal komunitas Yes. Komunitas Yes ini komunitas yang bisa membantu Anda, bisa mengembangkan jaringan, mengembangkan bisnis. Sudah disediakan landing page-nya, sudah ada aplikasinya, sudah ada mentoringnya. Wah, itu pentingnya. Saya cuma mau beritahu, saya pribadi sejak tahun lalu, kami tidak kesulitan menghadapi perubahan. Karena dari dulu, kami sudah siap platform-platform untuk bisa membangun secara online. Ya, jadi kita penting ya, bahkan anak-anaknya siapa yang sekolahnya online? Angkat tangan, siapa yang anaknya sekolah online? Wah, anak-anak juga jenuh loh. Dia pengen cepat-cepat sekolah, beneran. Anak saya juga jenuh. Kenapa? Kalau di rumah, emaknya lebih galak daripada gurunya di sekolah. Anak-anak daring, orang tua darting, darah tinggi. Ada yang ngalami begitu nggak? Ya, jadi anak-anaknya, waduh, ya pengen cepat-cepat sekolah beneran. Nah, inilah yang saya mau katakan, dunia kita sudah mengalami shifting. Oleh karena itu, yang ketiga, Anda harus segera susun strategi. Karena beberapa strategi-strategi kita yang lama sudah nggak bisa dipakai. Beberapa strategi kita yang dulu kita sering gunakan dalam kebijakan-kebijakan yang ada belakangan ini tidak lagi relevan. Contoh ya, kalau saya melatih orang sales marketing dulu saya bilang gini, ayo prospecting, ayo minimal 1 hari cari canvassing, door to door, kalau bisa tawarin, ketemu, presentasi. Wah, sekarang mau presentasi belum tentu dia mau ketemu kita, takut virus. Jadi mau nggak mau kita harus ubah strategi. Bagaimana bisa prospectingnya online, ya, membangun timnya online dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita selalu bisa dapat strategi baru? Ini ada pembahasannya panjang ya, tapi saya persingkat aja ya. Cara berpikirnya begini. Lihat ya, cara berpikirnya selalu mendapatkan strategi baru. Anda bisa jadikan kerangka berpikir Anda setiap hari. Kita harus tahu apa yang perlu kita stop. Kadang-kadang hasil itu bisa datang karena kita stop. Contoh, kita punya kebiasaan buruk misalnya ya, kita perlu stop. Misalnya suka menunda-nunda atau suka terlambat. Kalau kita stop, hasilnya kita bisa lebih produktif. Kayak saya stop merokok sudah 23 tahun. Terakhir merokok 98. Saya mendapatkan hasil karena saya stop merokok. Lebih sehat, lebih hemat, lebih seger. Tapi stop itu bukan cuma kebiasaan. Kadang-kadang ada cara, ada strategi lama, ada pendekatan yang lama, sistem yang lama. Kita perlu stop. Karena apa? Sudah tidak menghasilkan. Sudah tidak efektif. Sudah tidak relevan. Stop. Supaya bisa ada hasil. Kebanyakan orang di luar sana mengharapkan hasil berbeda, tapi dia terus lakukan hal yang itu-itu saja strateginya. Nah, tapi stop saja nggak cukup. Anda harus bisa start, mulai. Apa yang dulu sudah bagus, apa yang dulu sudah berhasil, apa yang dulu sudah efektif, tapi sudah lama tidak kita lakukan. Kita harus mulai lagi, kita harus aktifkan lagi. Ada pasti, misalnya ya, kalau di bidang lain, ya coach, aku sering follow up database lama. Sekarang, wah udah lama nggak di follow up, ayo follow up lagi. Coach, aku dulu sering diet. Sekarang, waduh, PPKM pelan-pelan kian melebar, coach. Ayo diet lagi. Jadi kadang-kadang hal-hal basic, hal-hal dasar, kalau kita kembali start, itu bisa mendatangkan hasil. Hasil itu ternyata nggak jauh-jauh ya. Bisa datang dari apa yang kita stop, bisa datang dari apa yang kita mulai kembali, juga dari sesuatu yang baru. Ada nggak hal-hal baru yang Anda coba? Ya, ada belajar buku baru nggak? Ada belajar skill baru nggak? Ada join komunitas yang baru nggak? Ada mengenal orang baru nggak? Ada belajar ilmu baru nggak? Ada strategi baru nggak? Sistem baru nggak? Aplikasi baru nggak yang kita coba? Apakah pasti berhasil? Tidak. Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Makanya hidup itu harus berani mencoba. Saya tuh pakai cara berpikir seperti ini. Contoh saya ya,
Saya berpikir apa ya yang bisa saya stop. Misalnya, kan sudah banyak yang saya stop. Oh, belakangan ini saya harus stop begadang. Ya, karena suka tidur jam 2 malam, setengah 3 bangun, pagi gitu, kurang tidur gitu ya, kurang produktif. Jadi saya stop tidur malam lebih cepat, tapi ya cepat-cepat masih jam 12 lah ya. Oke. Saya stop untuk buka gadget sampai jam 9-10 pagi. Nah, itu kebiasaan baru. Biasa begitu bangun gadget gitu ya, buka WA, wah udah banyak urusan yang harus diputuskan ya. Jadi saya biasakan jam 9, jam 10 baru buka gadget ya. Saya ambil waktu tenang ya, meditasi, berdoa sembahyang ya, ambil dulu waktu relaksasi, jemur, baru buka gadget. Nah, itu saya coba buat saya karena saya pengen lebih fokus. Nah, apa yang kita stop? Saya stop strategi-strategi promosi yang saya stop. Keluar biaya tapi nggak ada hasil. Saya ukur, mendingan stop ya. Contoh, saya sudah stop siaran TV, saya sudah stop siaran radio. Kenapa? Udah nggak efektif. Nah, tapi ada hal-hal baru saya coba. Saya coba strategi baru, saya coba pendekatan baru. Ada yang berhasil, ada yang kurang. Tapi ada hal yang luar biasa hasilnya. Karena saya berani mencoba. Bapak Ibu, hidup itu kita harus tahu yang kita stop, start, try. Ya, nanti bikin sendiri ya. Bikin sendiri buat Anda. Bisa kebiasaan, bisa strategi, bisa pendekatan, bisa kebijakan. Yang kita stop, yang kita start, kita try. Supaya ingat semua, kita katakan sama-sama yuk. Walaupun saya tidak dengar suara Anda. Bilang stop, start, try. Ya, oke. Jadi ini dari sini kita bisa dapat hasil. Tinggal ganti aja topiknya. Misalnya topiknya menurunkan berat badan. Apa yang Anda stop supaya turun berat badanmu? Apa yang kamu bisa mulai? Apa yang bisa kamu coba? Misalnya, stop ngemil, stop makan nasi di malam hari, stop misalnya kebanyakan gula, start diet lagi, start aerobik, try diet keto misalnya. Jadi selalu itu kita bermain di kerangka berpikir stop, start, try. Nah, yang keempat, kalau Anda mau siap menghadapi tantangan, Anda harus bersinergi. Bekerja sama dengan sama-sama bekerja, itu dua hal yang berbeda. Kalau zaman now nih, orang istilahnya kolaborasi. Saya sejak pandemi ini sudah kolaborasi banyak kali. Kolaborasi dengan pakar digital marketing, kolaborasi dengan komunitas ini. Hari ini pun saya berkolaborasi dengan komunitas Yes. Ya, nanti bisa berkolaborasi dengan dokter, bisa berkolaborasi dengan pakar misalnya pakar komunikasi, ya saya collab. Dan itu dimudahkan karena online. Kita bisa kolaborasi lewat IG Live, kita bisa kolaborasi lewat Zoom, kita bisa kolaborasi. Artinya apa? Kita bisa tukar market. Tapi hati-hati ya di sinergi ini ya, jangan yang saling berbenturan. Misalnya kita berkolaborasi dengan sejenis yang kompetitor. Ya pastinya salah satu akan dirugikan. Jadi saya berkolaborasi dengan hal-hal yang bisa win-win. Kunci dari sinergi adalah win-win. Dia happy, saya happy. Dia untung, saya untung. Kalaupun rugi, sama-sama rugi. Ya, kalau saya untung, dia buntung, pasti nggak mau dong. Nah, sinergi artinya begini. Misalnya, saya punya market. Tukaran dengan market dia. Misalnya ya, saya pernah kolaborasi misalnya dengan Denny Santoso. Kalau Anda tahu ya, pakar digital marketing, teman saya. Market dia beli produk saya. Market saya beli produk dia. Maka makin luaslah market kami bersama-sama. Bisa paham ya? Nah, contoh. Anda punya misalnya produk kesehatan. Bisa jadi Anda kolaborasi dengan teman Anda yang produknya dia jual motor atau mobil. Ya. Nah, Anda referensikan, kalau mau beli motor, beli nih sama teman aku. Nah, tapi dia juga membawa market-marketnya untuk bisa beli produk kesehatan Anda. Misalnya ya, atau misalnya Anda punya teman influencer, selebgram. Kita IG Live yuk. IG Live ngobrol-ngobrol tentang kesehatan, ngobrol-ngobrol tentang produk kecantikan misalnya. Nah, akhirnya apa? Kalau closing, kita bisa bagi hasil misalnya. Jadi ada banyak sekali ide untuk Anda bersinergi. Itu kalau bicara sinergi di luar. Tapi salah satu yang menarik adalah kalau Anda bisa bersinergi, ada yang mentor Anda dalam hidup. Saya bisa ada saat ini karena saya sudah bersinergi bertahun-tahun. Ya, kami punya sinergi di berbagai pihak ya.
Saya punya komunitas-komunitas di mana saya belajar dari mereka, mereka belajar dari saya. Jadi kita saling belajar, ya. Makanya saya selalu katakan, ketika pandemi ada, kalau Anda hadapi sendiri, dengan Anda hadapi dengan komunitas, itu beda. Komunitas itu seperti support system, sebuah ekosistem yang membuat kita bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan. Ada mentor, ada yang bisa bantu kita, ada yang bisa kasih langkah demi langkah, itu gampang sekali. Banyak orang suka bilang begini sama saya, Coach, gimana cara cepat sukses? Ya, misalnya dia di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan ya, direct selling misalnya. Coach, bagaimana cara cepat sukses? Tahu nggak jawaban saya apa? Duplikasi leadermu, duplikasi kunci multiplikasi. Jangan tanya saya bilang. Kamu mau sukses di bidangmu kan? Oke, saya bilang leadermu ada? Ada. Berapa penghasilannya? Sekian juta. Sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri, sudah pernah ini. Udah, tinggal tiru dia, ciplak. Apa yang dia buat, kamu bisa mencapai hal yang sama. Duplikasi. Itu adalah role model tercepat. Artinya apa? Karena mentor itu bisa memberikan kita motivasi, evaluasi, koreksi, dan juga arahan. Ya, sehingga apa? Kita jadi cepat. Saya pun juga punya mentor lah, untuk bisa menurunkan berat badan saya. Jadi saya dilatih cara angkat beban, cara diet, wah cepat jadinya. Sudah turun hampir 10 kilo waktu itu. Ya Anda nggak lihat, saya harus kasih lihat fotonya baru Anda. Oh ada, belakang ada fotonya nanti ya. Mungkin ada yang pernah lihat ya, ada fotonya. Ya saya punya mentor di bidang kesehatan. Ya, nah saya punya mentor di bidang saham misalnya. Supaya apa? Mempercepat. Nah, saya bersyukur bisa mengenal teman-teman di komunitas Yes ini. Karena komunitas Yes ini ada banyak mentor-mentor dan coach yang siap membimbing Anda. Yes? Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Nah, yang kelima adalah kita harus meningkatkan skill kita. Anda nggak bisa cuma mengandalkan skill yang lama menghadapi pertempuran yang lebih berat saat ini. Istilahnya begini deh. Lawannya, musuhnya makin susah. Kita masih pakai senjata-senjata yang lama. Ya, bayangin peperangan ya, musuhnya makin banyak, musuhnya makin canggih, kita masih pakai senjata lama. Itu bicara skill. Kita harus upgrade skill kita. Contoh ya, dulu, saya punya senjata zaman dulu sekali nih, kalau saya latih orang sales, karena saya sudah belasan tahun melatih sales ya, jurusnya dulu. Teman-teman sales, harus berani ya, kita prospek orang satu-satu, yang nggak dikenal pun kita prospek. Terus bawa kartu nama, canvassing kemana-mana, cari itu semuanya. Di luar sana banyak prospek. Nah, itu dulu. Ayo, cari database-database. Ternyata sekarang sudah canggih. Nggak perlu cuma database, tapi fanbase. Membangun fanbase, itu saya ajarin di personal branding. Saya kasih jurus bagaimana bukan cuma ngejar orang, tapi orang ngejar kita sampai closing. Wah, menarik ya. Kalau dulu kita taunya kejar-kejar pelanggan, ternyata juga pelanggan bisa mengejar kita. Ada strateginya. Bagaimana membangun kolam sampai terjadi closing. Wah, banyak. Jadi, ada hal-hal yang berubah seiring dengan zaman. Pertanyaan saya kepada Anda, skill apa yang Anda butuhkan saat ini untuk suksesnya Anda? Ada yang berkata, Coach, aku butuhnya komunikasi nih. Aku kalau ngomong suka dikomplain. Kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Berarti communication skill-nya harus dilatih. Aduh, Coach, aku ini sebagai leader ini kayaknya belum efektif nih, jaringan aku rontok semua nih. Mungkin skill leadership-nya harus dilatih. Karena ada orang jadi leader tapi banyak BSH, barisan sakit hati sama leadernya. Jadi nggak efektif misalnya. Coach, aku butuh teknik negosiasi. Coach, aku butuh kemampuan menjual. Coach, aku butuh kemampuan digital marketing. Coach, aku butuh kemampuan misalnya funneling, bikin funneling, ya macam-macam. Itu harus kita terus belajar. Sampai hari ini, saya terus belajar. Ya, kalau zaman nggak ada virus, malah saya ke Singapura, ke Australia. Kemarin terakhir nih, sebelum pandemi saya ke 2 tempat. Ke Amerika, belajar di Alabama, leadership sama John Maxwell, dan juga ke Singapura. Ya, ada conference di situ. Yang lalu-lalu di Australia. Ya, jadi saya juga terus invest untuk kemampuan saya. Kenapa? Kalau saya tidak mengasah senjata saya nggak bisa bertempur dengan situasi yang sekarang lebih rumit. Nah, kalau di Indonesia gampang. Pembicara lain belajar sama saya belajar sama dia. Tukar-tukaran ilmu, karena ilmu saya mungkin
dia nggak kuasai ilmu dia, saya nggak kuasai. Tukaran ilmu makin jago deh kita semuanya. Ya, jadi saya mau beritahu, saya sampai hari ini terus belajar. Pertanyaannya, hal baru apa yang Anda pelajari? Karena saya pegang prinsip ini. Grow yourself and your business will grow. Kembangkan dirimu, maka bisnismu akan berkembang. Investasi yang terbaik, investasi pada dirimu, pada diri kita, yaitu skill, kemampuan. Ya, tinggal Anda lihat Anda butuhnya kemampuan apa. Ya, setiap orang beda-beda. Ya, kita bisa lihat kemampuan-kemampuan apa sih yang kita butuhkan. Makanya saya punya banyak program-program online yang diikuti banyak orang setiap bulannya, karena ada yang mau belajar coaching, ada yang mau belajar tentang sales, marketing, macam-macam. Ya, nanti bisa tanya di admin kami. Oke, yang keenam, Anda harus bisa jadi problem solver. Nah, mau tahu apa yang seorang coach ajarin sama anaknya? Mau tahu nggak? Kan saya kan berbagi sama Anda, tapi mau tahu nggak kalau saya di mobil itu ngajarin anak saya bagaimana mentalnya? Siapa yang mau tahu? Katakan yes. Yes, kan saya coach. Saya pasti mau nggak mau, saya pengen ajarin anak saya berhasil dong. Saya ajarin simple. Bagaimana sih cari duit? Nah, tapi saya mau bagikan sama Anda nih. Siapa yang mau punya duit senantiasa lebih baik dan lebih banyak? Yes? Oke. Anda tahu nggak duit datang dari mana? Pertukaran value. Ya, semakin ada masalah dan Anda bisa selesaikan, uang itu ada di situ. Ya, jadi saya ajarin cuma 2 di anak saya. Mau tahu bagaimana cara dapat duit? Cari masalah dan bawa solusi, atau temukan kebutuhan dan penuhi kebutuhan itu, duit datang. Cara solusinya atau memenuhi kebutuhan ya bisa berupa produk atau jasa. Contoh misalnya, saya bilang sama anak saya begini, misalnya ya ada orang motornya rusak, dan kamu bisa perbaiki sebagai mekanik, kamu dapat duit. Oke, saya bilang, nah kalau kamu lihat sepeda, ada duit dari sepeda nggak? Apa aja? Jual sepeda, jual aksesoris sepeda, buka bengkel sepeda, cuci sepeda, ya pengharum mungkin sepeda atau pengkilat sepeda, itu semua duit. Apalagi tukang foto orang lagi sepedaan, laku loh. Di dekat kami punya rumah ya, itu teman-teman saya naik road bike, wah bagus-bagus fotonya. Saya juga pernah tiba-tiba yang ada kirimin foto. Jadi ada anak muda, dia pergi foto-fotoin orang, ya seharian itu. Nah, dia foto-fotoin, terus dia taruh di Google Drive gitu, di Instagram. Nanti hari itu Anda bisa lihat, kalau Anda buka Instagramnya bisa lihat ada fotomu nggak. Kalau kamu suka, kamu beli 50.000. Tapi kalau nggak suka, ya sudah nggak usah beli. Istilahnya kayak zaman dulu kita wisuda tuh ada orang habis foto-foto yang kita nggak minta, dia pajang foto kita. Kalau suka baru beli. Sekarang pakai digital. Nah, tapi kalau dia pajang, kita langsung ambil, ada watermarknya. Jadi kita kalau ambil resolusinya rendah, wah, tahu nggak, 1 hari itu anak bisa dapat jutaan. Bayangin kalau 20 orang beli fotonya 50.000, 1 juta, 1 bulan 30 juta. Hanya fotoin orang loh. Ya, artinya apa? Duit selalu ada. Nah, saya bilang makanya Anda harus berani hadapi masalah besar. Nah, contoh begini. Anda tahu orang kalau di hotel ada namanya tukang buka pintu? Saya bilang sama anak saya, itu namanya doorman. Saya bilang, kalau kamu lihat gajinya berapa kira-kira? Ya, nggak banyak. UMR lah ya. UMR masing-masing beda ya. Ada 2,5 juta, 3 jutaan. Saya mau tanya, teman-teman yang ada di sini, bisa nggak bukain orang pintu dengan mudah? Siapa yang yakin bisa bukain orang pintu? Oke, butuh kuliah nggak 4 tahun? Butuh training nggak 2 minggu? Nggak perlu ya Pak Ganda ya. Nah, artinya apa? Anak saya juga bisa bukain orang pintu. Kalau hal yang kamu kerjakan, banyak orang bisa kerjakan, maka penghasilanmu sedikit. Sekarang saya bandingkan dengan dokter bedah saraf yang buka kepala orang, sekali buka dan ditutup, itu 200 juta. Tingkat problemnya beda nggak? Makanya income-nya beda ya. Yang satu buka kepala orang, yang satu cuma bukain pintu. Nah, dokter bedah saraf bisa nggak bukain orang pintu? Bisa. Orang buka pintu bisa nggak buka kepala orang? Anda bisa nggak buka kepala orang bedah? Bisa, tapi nggak bisa tutup. Kalau cuma buka kan bisa, nggak bisa tutup. Nah, maksudnya dia bereskan masalah penyakit orang. Bayarannya mahal. Nah, jadi ingat ya, uang itu ada ketika ada masalah. Anda bisa bawa produk atau jasa. Atau ada kebutuhan, misalnya orang butuhnya tampil cantik. Dan Anda punya produk yang bisa bikin dia tampil cantik. Bisa laku. Nah, jadi
Semakin besar tantangannya di dalam sebuah bisnis dan Anda bisa lakukan. Saya bilang sama anak saya, kalau mau gampang jualan ya udah, kamu beli aja misalnya apa gitu ya, tisu atau rokok gitu, jajakan di luar ya mungkin gampang ya. Tapi kalau saya menjajakan misalnya begini mungkin menantang ya. Nah, saya pakai gini, menantang ini kalau saya menjajakan gini, tapi kalau laku komisinya gede. Ada yang pakai beginian juga nggak di situ? Ya, saya lihat kemarin Atta Halilintar juga sudah dapat beginian ya. Oke, ya. Nah, jadi beda. Anda jual tisu yang Rp3.000. Anda jual tisu Rp3.000 dengan jual ini. Lebih menantang mana? Lebih menantang ini, tapi komisinya lebih gede. Nah, jadi Anda harus punya mindset bagaimana Anda bisa bawa solusi. Ya, jadi dalam berbisnis Anda harus tahu, saya mau bantu orang menemukan peluang usaha ataupun menemukan produk dan jasa yang membuat dia lebih baik, lebih sehat, atau lebih maju. Makanya salah satu solusi yang sangat bertumbuh saat ini adalah solusi yang berhubungan dengan kesehatan. Benar. Benar. Orang berani keluar duit lebih banyak sekarang untuk kesehatan daripada dulu. Setuju nggak? Kesadaran orang akan sehat sekarang lebih besar daripada 3-4 tahun lalu. Apa aja dibeli, semprotan lah, inilah, itulah, yang penting saya sehat. Ada istilah begini, orang sakit dan orang sehat punya banyak keinginan. Tapi orang sakit cuma punya satu keinginan, sembuh. Nah, artinya apa? Di tengah-tengah pandemi ini, orang makin tahu penting dan mahalnya kesehatan. Dan kalau Anda punya produk yang berhubungan dengan kesehatan, Anda punya produk yang berhubungan dengan kecantikan, Anda punya produk yang berhubungan dengan personal care, itu salah satu bisnis yang menjanjikan di masa-masa pandemi ini. Ya. Nah, berikutnya kita lihat dua hal lagi ya. Kita harus lihat service. Service. Kita harus meningkatkan layanan kita selalu. Hidup adalah tentang melayani. Semakin banyak orang Anda layani, semakin besar peluang Anda mendapatkan penghasilan. Contoh ya, saya mau tanya, kira-kira bosnya Samsung, bosnya iPhone, bosnya Oppo, Xiaomi, kira-kira banyak gak duitnya? Karena produknya melayani banyak orang. Ya, saya hari ini melayani 100 orang. Kalau saya melayani 2 orang dengan 100 orang, beda nggak dampaknya? Ya, saya selalu punya mindset begini. Kita hidup harus bisa melayani orang. Dari melayani, serving, menghasilkan, selling. Nah, nanti kita lihat ya. Makanya, apalagi kalau Anda di bisnis ya, ada istilah begini. Ketika service kita buruk, kita kehilangan klien, customer. Kita kehilangan referrals. Kita kehilangan repeat business. Dan kompetitor menang. Ini agak typo ya, harusnya kompetitor ya. Kompetitor menang. Kalau kita ada di bisnis yang mungkin menjual sebuah produk atau sebuah jasa, atau kita menjalankan sebuah bisnis yang dimana kita harus bisa cepat. Makanya ada kelas bintang 5, ada kelas bintang 1, ada kelas melatih. Bedanya melayani dengan baik. Customer Anda, tim Anda, sebagai leader Anda melayani tim Anda, atau sebagai tim Anda melayani leader Anda, tim melayani atasan melayani bawahan, misalnya di dunia kerja ya, maka itu akan membuat kita bisa bertahan di dalam sebuah organisasi. Kalau bicara dalam dunia kerja. Nah, contoh, karyawan pun harus bisa melayani loh. Banyak karyawan di luar sana, mentalnya begini, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Datang kantor udah penyakit, kudis, kurang disiplin, asma, asal mengisi absen, ginjal, gajinya naik, kerja lamban, belum lagi pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Kira-kira naik gak karirnya? Susah. Ya. Nah, sama juga di bisnis direct selling. Kita harus selalu punya hati melayani tim kita, mitra kita. Ya, supaya apa? Mitra kita bisa berkembang. Yes? Nah, sebagai mitra usaha, kita harus melayani orang-orang yang
membeli dan menggunakan produk kita. Nah, inilah seringkali di bisnis direct selling banyak orang suka berasumsi yang negatif. Dia kalau ada maunya baru nyari. Nah, nanti saya kasih tips ya. Anda buka handphone Anda, cari semua relasi keluarga, teman, mitra Anda, sapa mereka. Ini saya buat loh, bilang gini, halo, apa kabar? Semoga dalam kondisi pandemi ini keluarga baik-baik, semua dilindungi Tuhan ya. Nah, misalnya namanya siapa? Misalnya Muhammad Rodi atau misalnya Elis misalnya, ya dari komunitas Yes misalnya. Jadi kita menyapa orang karena dari interaksi bisa menghasilkan transaksi. Tapi kita kadang-kadang belum apa-apa. Halo, apa kabar? Mau beli nggak produk? Tadi saya baru ditawarin. Ya, ini orang sudah lama nggak hubungi saya. Begitu saya jawab langsung, sudah tahu ini nggak madu ini? Langsung dia belum tahu kabar saya gimana, belum membangun hubungan, langsung nawarin. Hari ini, jangan cuma melayani orang yang berhubungan dengan bisnismu, tapi layani orang-orang di sekelilingmu. Minimal kita sapa, kita interaksi, kasih perhatian, apalagi banyak orang susah di pandemi ini ya. Nah, dari situlah terbangun interaksi. Ya, mungkin dia lagi susah, kita bisa ajak bermitra bersama kita. Mungkin dia lagi oke, ya, dia lagi oke, dia bahkan tanya, kamu fokusnya di mana? Kita bisa cerita produk kita, karena dia nanya apa yang kita sedang lakukan saat ini. Jadi, pelayanan itu luar biasa. Supaya Anda bisa diingat, referral terjadi, repeat business terjadi. Tetapi, ujung-ujungnya Anda harus bisa selling. Nah, ini yang ke-8. Kalau Anda mau survive saja nggak cukup. Di PPKM, di pandemi ini, nggak cukup cuma bertahan. Anda harus bisa attack. Attack itu apa? Daripada Anda menunggu, Anda harus mulai menjual. Saya selalu katakan begini, there is no business without selling. Tidak ada bisnis yang nggak jualan. Kasih tahu saya. Orang mau jadi presiden, orang mau jadi bupati, gubernur, kira-kira menjual nggak? Jual. Lewat apa? Kampanye. Ya, dia nggak jual produk. Ya, dia jualnya apa? Dia jualnya visi misi. Seorang guru harus bisa menjual supaya anak murid mau dengerin dia. Seorang karyawan harus bisa menjual kemampuannya supaya naik gajinya. Apalagi kita harus bisa menjual sebuah produk atau jasa. Apapun yang kita pakai, apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda lihat, apapun yang kita minum, misalnya ya, ini nggak ada merek ya, ini air minum ya, ini kita beli air mineralnya. Apapun, coba lihat di sekelilingmu. Kalaupun bukan kita yang beli, orang lain kasih, orang lain yang beliin buat kita. Jadi, kita harus tahu bahwa kalau kita mau sukses, kita harus menguasai dunia penjualan. Ya, apa yang Anda pakai saat ini? Kursi apa yang Anda duduk? Minimal kita bisa ikuti acara ini, kita bayar internet loh, kuota. Ya, apapun ya. Ada spidol di tangan saya, ini dibeli. Ada alat begini nih, buat pajangan apa nih, handphone taruh begini, ini dibeli loh. Ya, ini semua duit. Ya, apapun. Ya, minyak angin, remote AC, kertas-kertas pun saya beli. Kertas pun saya beli nih. Ya, nah, ini papan-papan ini beli juga nih. Artinya apa? Lihat di sekelilingmu, semua yang kamu bisa lihat, yang kamu bisa dengar, yang kamu bisa makan, minum, semua jadi duit. Terjadi karena ada pertukaran jual dan beli. Nah, hebatnya dunia penjualan, Anda harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, oke, katakan dulu sama-sama yuk, bilang saya bangga jadi orang Indonesia. Mau saya kasih lihat potensi market Indonesia? Bantu saya hitung-hitungan ya, boleh ya? Anda lebih jago. Tahu nggak, di Singapura, marketnya cuma 5 juta. Kakak perempuan saya tinggal di Singapura. Kita naik kereta kelilingin Singapura, MRT, 2 jam aja habis satu Singapura. Teman saya bisa sepedaan habis satu Singapura, cuma naik sepeda. Itu kalau Singapura, bayangannya, saya nggak tahu, kalau mungkin Bandung lebih besar lah. Bandung, Jawa Barat jauh lebih besar dari Singapura. Karena kalau Bali itu kan kecil. Cuma satu kabupaten aja, Gianyar, itu masih lebih besar daripada Singapura. Nah, Indonesia kurang lebih 250 sampai 270 juta. Saya ambil 270 juta ya. Bantu saya hitung ya. Kalau Anda suka bilang gini, Coach, bagaimana bisa jualan, Coach? Sekarang PPKM, susah, siapa yang mau beli? Lihat ya, kalau Anda sudah dengar ini, Anda tidak akan lagi mengeluh. Seandainya Anda dapat 10% dari market Indonesia berapa?
Ayo hitung, langsung taruh di kolom chat. Anda bantu saya. 2,7 juta. 27 juta. Beli produk Anda. Udah konglomerat Anda. Udah nggak usah lah pikir 27 juta. 1% dulu. 1% berapa? 2,7 juta. Ada orang belanja produk sama Anda atau jadi mitra Anda 2,7. Wah, itu mah konglomerat tuh. Ya udah. 0,1%. 0,1% berapa? 270.000. Ya, benar ya. Tadi dari 270 juta dapat 10%, 27 juta, 2,7, 270.000, 0,01%. Berapa? 2.700. Benar ya? 2,7, 27 juta, 2,7 juta, 270.000, 27.000. 0,001%. Berapa? 2.700. Nah, ini sudah mungkin ya. 0,00001%. 270. Oke? Terakhir. 0,00001%. Berapa? 27. Terakhir. Coach, susah. Oke. 0,00001%. Anda dapat 2,7 orang. Anggaplah 3 orang lah. 1 minggu 3 orang beli. Hari 2 orang beli produk Anda. Sudah bisa hidup nggak? Bisa. Anda mau ada di level mana? 3 orang lah, 3 orang. Anda tinggal pilih 1 minggu beli 3 orang atau 2 minggu beli 3 orang. Atau kalau bisa 1 hari 3 orang. Ya, total komunitasnya saja udah berapa? Seluruh Indonesia. Ya, saya aja sudah ada di level sini mungkin ya. Sudah bicara mungkin lebih dari 1 juta orang saya bicara. Kalau ditotalin. Nah, saya bicara sama 2.700 orang itu biasa. Ya, sekali event 2.700 orang biasa. Nah, apa yang saya mau beritahu? Market sangat luas. Kenapa saya bilang begini? Anda nggak usah dapat 10% dulu. Nggak usah dapat 1%, 0,1. Dapat 0,00001%. Anda sudah bisa hidup. Boleh bantu saya bikin istilah ya? Setitik dari market Indonesia. Secuil. Apalagi tuh? Senoda. Sedebu. Apalagi? Ayo. Anda lebih pintar kadang-kadang. Ayo. Setetes dari market Indonesia Anda sudah bisa hidup. Apalagi? Ayo. Seupil, seremeh, sekelumit. Artinya gini. Oh, sejengkal masih gede tuh. Setitik dari market Indonesia, Anda sudah bisa hidup dan sukses. Kenapa? Anda punya market besar sekali. Nah, ini dimungkinkan dengan online sekarang. Kalau dulu kita buka toko, pasang spanduk, yang lewat aja yang lihat spanduk kita. Tapi sekarang dengan online, boleh nggak Anda di Bandung tapi marketnya ada di Papua? Bisa nggak orang belanja dari Makassar, dari Jambi, dari Solo? Atau saya tes deh, di sini Anda dari kota mana aja sih? Kabupaten mana aja? Taruh di kolom chatting. Ayo, saya pengen tahu. Bandung, Padang, tuh ada Padang. Mana lagi? Sumedang. Ya, memang Bandung banyak karena memang komunitasnya kan yang adakan ini dari Bandung. Jakarta ada. Ayo, mana lagi? Cirebon. Selain Bandung deh, selain Bandung, Kabupaten selain Bandung. Samarinda, Kaltim, Cilacap, Tangerang. Tuh. Bisa sekali ya? Nah, jadi inilah Anda harus optimis. Potensi market luar biasa. Ada Luwuk Banggai. Wow. Banyuwangi, Malang. Banyak. Nah, makanya kalau Anda mau sukses, bangga jadi orang Indonesia. Market masih luas. Coach, tapi sudah banyak yang pakai produk saya. Lebih banyak lagi yang belum pakai. Coach, sudah banyak yang tahu produk saya. Lebih banyak lagi yang belum tahu. Setuju? Nah, Coach, tapi sudah ada yang pakai. Iya, cuma dia pakai 1. Masih banyak yang belum pakai lebih dari 1 produk kita. Ini cara berpikirnya, paham nggak? Coach, dia udah beli loh alat kesehatan kami. Ya, tapi dia belum beli personal care. Dia belum beli susu kolostrum Anda. Mungkin dia belum ini. Masih banyak sekali. Nah, jadi cara berpikirnya begitu. Makanya kalau Anda mau sukses, Anda harus kuasai 3 hal ini. Marketing adalah demand creation. Menciptakan demand.
Dari orang tidak butuh, dari orang tidak tahu, dari orang tidak pengen, jadi butuh, jadi mau. Anda selling produk dan jasa Anda memenuhi permintaan itu, disitulah terjadi transaksi. Jadi, marketing menciptakan needs, permintaan, selling memenuhi permintaan, tapi banyak orang stop sampai di sini. Dia lupa membangun brandingnya. Branding itu ada secara korporat, secara produk, tetapi yang saya fokuskan adalah personal branding Anda. Artinya apa? Customer membeli 3 hal. Membeli produk atau jasa kita, membeli perusahaan atau nama besar perusahaan kita, ya. Seringkali produknya sudah dikenal. Nama perusahaannya orang kenal, tetapi dirinya belum dikenal. Nah, makanya jangan cuma jual produk atau jasa. Jangan cuma bangga-banggakan perusahaannya. Karena perusahaannya sudah terkenal, kadang-kadang produknya sudah terkenal. Tapi jualah dirimu. Selling yourself. Ya, ini bicara positif ya. Anda harus bisa dikenal, dipercaya, disuka, diterima sebelum orang mau memberi produk Anda. Pertanyaannya gini, misalnya ada 100 orang menjual produk yang sama, misalnya botol ini. Ya, ini nggak ada merek ya. Ini nggak endorse apa-apa. 100 orang menjual produk ini. Dan ada 2 orang pembeli. Tentu dia nggak bisa beli dari 100 orang ini. Dia akan pilih 1 orang saja atau 2 orang saja. Maka dia akan membeli sama orang yang dia lebih kenal, dia lebih percaya, dia lebih suka, dan dia anggap ahlinya. Nah, itulah yang saya namakan personal branding. Orang yang sudah dikenal, dipercaya, disuka, di tangan dia, produk apapun gampang laku. Contoh ya, Anda lihat misalnya, saya selalu promosi misalnya produk ini. Ini contoh ya, bagus sekali loh produknya, ini mantap loh, selalu yang diposting ini. Nah, ingat produk itu kadang-kadang bisa kehilangan tren, kehilangan market atau jenuh di pasaran ya, satu waktu ya. Misalnya produk ini sudah jenuh, wah saya harus lagi dari nol, ini yang bagus nih, yang merah ini nih, mulai lagi dari nol. Kenapa? Karena yang Anda lihat ini, coba lihat ya, yang Anda lihat ininya nih bagus, ini jenuh, Anda mulai lagi dari sini, ini bagus, wah ini sudah jenuh, ini bagus nih, ini bagus, wah mulai lagi dari nol. Tapi kalau yang muncul adalah Andanya dikenal, Andanya dipercaya, saya bilang ini bagus, ini laku, ini bagus, ini laku. Ini bagus, ini laku. Besok-besok saya bilang, siomay enak, ini siomaynya enak. Laku siomaynya. Anda sudah menjadi orang yang menginfluence. Dan itu yang saya bangun Bapak Ibu. Bertahun-tahun. Saya nggak mau orang rancu. Saya punya unit bisnis travel. Ya, cuma lagi bermasalah nih sejak pariwisata. Saya punya share sebagai semacam konsultan properti. Tapi orang nggak tahu banyak. Padahal saya direkturnya di situ, di akte. Ya. Terus saya kerjasama lagi dengan bidang misalnya telekomunikasi. Ini mau ada lagi, kemarin meeting lagi ada mau bantu penjualan properti. Tapi saya bilang, ingat ya, saya ini seorang coach nih. Saya mau dikenal sebagai seorang coach. Tetapi waktu saya bilang, bagus banget ini apartemennya. Wah, itu laku apartemennya. Ya, saya bilang pakai ini aja travelnya gini. Wah, travelnya langsung berangkatkan 300 peserta waktu itu. Padahal di belakang itu saya punya saham. Saya nggak mau campur aduk. Karena kalau orang, ini Coach Haryanto orang apa ya? Orang otomotif, properti, atau apa ini? Nah, akhirnya bingung orang. Nah, membangun branding itu butuh waktu. Sekali terbangun, suara Anda menjadi sebuah pengaruh. Yes? Nah, makanya kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Saya pernah bagikan juga tahun lalu, tapi saya bagi dari angle yang berbeda. Boleh nggak, Bapak Ibu, kalau saya tanya satu kata, Anda sebut satu merek. Boleh ya? Pompa air. Apa di pikiranmu? Yang muncul pertama. Diputer. Saya cuma bilang diputer loh. Muncul apa di pikiranmu? Oreo. Langsung tuh. Ya, padahal cuma bilang diputer. Ya, oke. Satu lagi ya. Mie instan. Indomie. Nah, ada banyak gak merek lain? Banyak. Cuma itu yang muncul. Oke, sekarang saya persempit dengan manusianya. Kalau saya bilang misalnya, pesulap Indonesia. Apa di pikiranmu?
Fitness di Indonesia, siapa orangnya? Banyak gak pefitness di Indonesia? Banyak, tapi yang Anda ingat Aderai. Nah, artinya apa? Bapak Ibu, inilah yang saya mau katakan. Kita bisa membangun personal branding kita dengan cara yang lebih mudah, lebih murah, lebih efisien, tapi tetap butuh waktu. Kalau dulu orang dikenal dari TV, dari radio, dari majalah, dari billboard, dan saya sudah ada di situ semua dulu. Itu biaya bisa mahal. Sekali iklan itu puluhan juta. Ya, di TV, saya masuk majalah, ya, bukan bayar tapi diminta bikin artikel. Tapi sekarang saya masih punya jatah loh kalau mau siaran radio. Cuma saya udah malas siaran radio. Karena siaran radio pun saya pernah ya, itu orang siaran sambil IG live. Tetap aja orang udah malas denger radio. Saya mau tanya Anda, siapa sampai malam ini belum denger radio? Belum baca majalah? Belum buka TV, nonton berita? Banyak gak? Ada gak yang belum denger radio, belum baca koran? Siapa yang belum baca koran malam ini? Tapi sudah follow dan pantau Lambe Tura. Gimana kabarnya Dinar Candy? Gimana kabarnya ada Dr. Richard Lee katanya? Di mana itu saya juga baru tahu tuh, lihat Lambe Tura, lihat Hotman Paris. Itu berita-berita kita buka dari satu handphone kita. TikTok lah, Instagram lah, WA lah, video lah, ya kan? Nah, saya baru lihat Jokowi baru pakai sepatu. Ya. Nah, sepatu dia baru cerita dia baru beli sepatu sama siapa tuh yang pemenang olimpiade gitu ya, dan kebetulan merek sepatunya itu juga ada di rumah saya persis yang si Jokowi pakai. Saya udah pakai dari bertahun-tahun ya. Nah, karena saya dikasih sama teman itu mereknya sama gitu ya, saya pengen posting, udah enggak lah, saya nggak dibayar endorse, ngapain saya posting, nggak bercanda ya. Tapi saya lihat sama nih ya, cuma beda list belakangnya beda. Saya punya orange, dia punya abu-abu yang Pak Jokowi pegang. Dari mana kita tahu? Dari sosial media. Berarti kalau Anda mau branding, cara termurah, terbaik, dan tercepat adalah sosial media. Tetapi Anda harus tahu strateginya. Karena banyak orang prinsipnya begini, saya punya brosur, saya posting di sosial media. Maka followermu susah banyak. Karena kalau isi postingan kita semuanya jualan, orang akan malas follow. Karena kalau orang mau cari jualan, dia carinya di marketplace. Nah, orang mau mendapatkan entertainment atau edukasi dari sosial media Anda, dapat manfaat. Nah, makanya saya suka katakan, edukasi dulu baru promosi, sharing dulu baru selling, interaksi dulu baru berharap ada transaksi. Nah, makanya Bapak Ibu, inilah yang kita harus bangun. Dari orang awam, kita menjadi profesional di bidang kita. Maka ketika kita jadi profesional, orang mulai membutuhkan kita. Contoh, saya butuh profesional trainer, saya butuh dokter, saya butuh pengacara, atau saya butuh konsultan pajak. Ya, kayak tadi saya baru WA konsultan pajak saya bilang, ini kok ada surat ya dari kantor pajak ya, saya nggak paham nih. Langsung dia beresin, itu cuma ada selisih perhitungan dikit, nanti kita bereskan. Karena saya awam, dia ngerti konsultan pajak, tapi tidak cukup. Anda harus dianggap ahli di bidangnya. Ahli di bidang direct selling, atau ahli di bidang kecantikan, ahli di bidang kesehatan, apalagi Anda jadi influencer, dan itu tidak perlu artis. Ada ibu-ibu, istri saya follow, ibu-ibu muda, cuma ngajarin tentang ASI eksklusif, cara simpan susu bayi, susu ASI, bagaimana kalau anak punya makanan di packing, barang-barangnya, 400.000 followernya. Jadi kalau dia bilang, Mams atau Bun, ini bagus, produk yang ini aku pakai botol ini, laku botol itu. Ada juga yang cuma ngajarin tutorial hijab, cara hijab, dan lain sebagainya. Ketika dia bilang hijab ini bagus, hijab itu laku. Itu namanya influencer. Ya, mungkin Anda pernah lihat skema yang saya kasih ini, yang saya rancang. Itu dulu saya gendut. Saya gendut, makanya saya pakai jasa professional trainer, AT. Guru saya ini hebat, keren, mantap, tapi tidak dikenal banyak orang. Ada anak muda namanya Denny Sadi, 20-an tahun lebih dikenal karena dia ada di sosial media, edukasi market tentang hidup sehat, makanan sehat, cara angkat beban. Nah, sekarang dia jual salad, jual catering, jual online fitness misalnya, jual minuman sehat, itu gampang sekali laku. Nah, apalagi Aderai. Aderai sudah menjadi influencer. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita pelajari, ya. Ada 8 aspek dan ujung-ujungnya Anda harus bisa menjual.
Dan menjual itu ada marketing, selling, branding yang Anda harus kuasai. Ya, siapa yang merasa bermanfaat malam hari ini boleh dong taruh di kolom chatting ya. Sharing, wah udah nggak berasa 1 jam lewat nih ya. Oke, saya sudah mau selesai, tetapi habis saya ada seorang head coach yang luar biasa yang akan memberikan Anda inspirasi singkat kesimpulan dari malam ini. Nah, sebelumnya saya juga mau menginfokan kepada Anda, bagi Anda yang belum pernah belajar the power of personal branding, sejak pandemi ini kelas kami yang sangat laris. Sudah kurang lebih mungkin 10.000 orang peserta sudah pernah ikut dari berbagai instansi, direct selling, macam-macam ya. Nah, karena mereka tahu bahwa sulit sekali untuk menjual di tengah-tengah pandemi ini. Nah, di sini saya akan ngajarin Anda dari pagi sampai sore, step by step, bagaimana membangun personal branding Anda. Tetapi ingat, membangun personal branding tidak instan. Menjual bisa instan, tetapi personal branding Anda harus bangun. Kalau Anda tidak bangun dari sekarang, Anda makin kesulitan di masa mendatang. Biasanya kelas kami seperti ini 2 juta per orang. Dulu di hotel kami adakan. Sejak online kami hanya kasih promo 495.000. Tapi ilmunya Anda bisa pakai selamanya. Dan sekali ikut, Anda bisa ikut berulang kali. Ya, jadi saya ajak teman-teman untuk mau belajar. Yang kedua juga ini sangat laris adalah public speaking. Saya mau tanya, siapa di antara Anda kadang-kadang kalau presentasi suka ragu, takut, malu, suka blank, suka bingung mau ngomong apa? Nah, ini kelas 2 hari, kita sudah adakan lebih dari 100 angkatan. Kita sudah adakan lebih dari 100 angkatan. Ya, dulu di hotel 3,5 juta harganya. Sekarang online 995.000. Anda ikut ini, saya mentoring Anda setelahnya lewat WA. Kapan saja Anda mau WA, video call, chatting sama saya, kita atur waktu, saya bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya akan jadi mentor Anda langsung, ya, public speaking. Nah, ini 2 sangat cocok Anda di bidang penjualan, ya. Personal branding, public speaking, ya. Karena komunikasi itu penting saya, dan ini bukan motivasi ya, tapi kemampuan. Kayak orang belajar berenang, belajar musik, sekali dia bisa, dia akan selalu bisa. Cuma tinggal dilatih supaya lancar. Nah, kalau yang ketiga ini, kebetulan kita semua ini kebetulan diadakan di bulan ini ya, ada juga di bulan depan, hampir setiap bulan ada beberapa training kami diulang lagi. Kalau ini khusus buat leader. Kalau Anda leader dan Anda punya tim, Anda perlu belajar bagaimana membangun jaringan Anda jadi hebat. Bagaimana menerapkan motivational leadership training. Kelas ini ada nanti di akhir bulan, sudah puluhan peserta daftar dari berbagai perusahaan. Supervisor, manager, CEO, seringkali belajar bersama coach, karena saya juga penulis buku leadership ya. Ini juga cuma 495.000 karena 1 hari. Jadi yang 2 hari 995, yang 1 hari 495.000. Anda bisa pilih yang mana yang Anda butuhkan ya. Nah, khusus buat teman-teman malam ini, kalau coach aku butuh semua nih, tentu kita kasih special price, hanya 1,5 juta ya. Jadi harusnya 2 juta, hanya cuma 1,5 juta ya. Anda dapat 3 topik, nanti bisa kontak admin, nanti minta jadwalnya. Dan sistem kami kalau Anda sudah daftar dan Anda tidak bisa ikut, Anda bisa ganti jadwal ya. Ganti jadwal bisa, ganti topik bisa. Yes. Oke, baik. Bapak Ibu, saya simpulkan ya. Facing the future. Bertahan, survive, lakukan perubahan, susun strategi, asah kemampuan Anda, terus menjadi solusi, meningkatkan servis dan penjualan Anda, dan Anda bisa bertahan dan meraih kesuksesan di masa yang akan datang ke depannya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya mau mengundang ya seorang head coach senior dari komunitas Yes yang ada di Bandung. Saya persilahkan Coach Jos bisa menginspirasi kita di waktu ini. Silakan Coach. Oke, selamat malam semua, semangat pagi tentu. Semangat pagi dan tepuk tangan yang luar biasa, aplaus untuk Coach Haryanto Kandani ya, dengan semangat kita. Wow, thank you sekali Coach Haryanto yang sudah membagikan kita tips-tipsnya ya untuk menghadapi masa depan ya, masa depan yang tadi ya, yang hanya Tuhan yang tahu, yang penting kitanya harus lebih baik. Dan hari ini saya yakin semuanya mendapatkan tipsnya yang luar biasa, yaitu apa? 8S-nya ya. Masih ingat kan? 8S ya. Nah, itu dia. Saya hanya mau tambahkan 1A dan 1P aja. Jadi 8S itu dari Coach Haryanto, dari saya tambah 1A dan 1P saja. Ya, apa yang 1P-nya? 1P-nya dulu, praktekkan. Jadi 8S yang sudah Coach Haryanto sampaikan, itu dipraktekkan, diterapkan teman-teman semua.
Karena tidak ada hasil kalau kita tidak terapkan, ya. Cuman sekedar tahu saja, oke? Nah, sangat penting setiap habis kita ikut seminar, apapun seminar, motivasi, inspirasi, training skill set dan sebagainya, kalau kita hanya sekedar tahu tapi kita tidak praktekkan, itu namanya mubazir. Banyak orang hari ini pasti semangat semua. Siapa yang hari ini semua semangat? Pasti semua jawabnya saya, ya kan? Tapi jangan lupa 1-2 hari kemudian nanti sudah mulai loyo lagi, ya. Jangan hanya hangat-hangat tai ayam katanya, ya, hot chicken shit. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita terus harus bisa semangat, jaga semangat kita dengan cara apa? Dengan terus connect dengan mentor Anda. Karena kita Yes ini sudah disediakan mentor yang akan terus memotivasi Anda untuk terus bisa, jangan lupa dengan 8S ini. P-nya adalah praktekan. Dan satu lagi, A-nya apa? Yaitu temukan alat yang tepat. Jadi kita harus juga praktek di mana? Di alat yang tepat. Nah, teman-teman, kita harus tahu juga apa nih alat yang tepat. Karena penting nggak itu alat yang tepat? Sangat penting. Untuk apa? Untuk lebih mempercepat kita sampai pada tujuan kita. Setuju? Nah, contoh, kita mau ke Jakarta, kita mau pilih alat yang paling cepat yang mana? Bukan hanya cepat, tapi harus aman. Betul? Nah, kita juga harus pilih. Bisa jalan kaki, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik pesawat. Ya, nah kita harus pilih alat yang tepat. Komunitas Yes sudah menyediakan alat yang tepat untuk Anda. Ya, nggak usah cari lagi di mana, nggak usah bingung. Komunitas Yes sudah siap sebagai alat yang tepat. Kenapa komunitas Yes? Karena komunitas Yes bukan hanya sekedar komunitas, tapi sudah lengkap sekali ya, dengan apa pelatihan-pelatihan. Contoh ini kita mengundang seorang yang luar biasa, Coach Haryanto, seorang pakar profesional juga. Nah, ini adalah salah satu pelatihan untuk Anda semua. Dan juga ada apa lagi? Kita ada tempat prakteknya. Nah, ini yang luar biasa, bukan hanya sekedar komunitas, tapi ada tempat prakteknya dan langsung bisa menghasilkan untuk Anda semua, ya. Jadi saya lihat di sini banyak juga peserta yang masih belum member komunitas Yes. Nanti akan dijelaskan oleh Coach Ferry untuk bagaimana Anda bergabung dan apa benefit-benefit lainnya. Yang paling penting, saya senang sekali hari ini bisa mendengarkan dari Coach Haryanto. Saya juga ikut belajar, ya, luar biasa sekali beliau ini, pengalamannya, jam terbangnya juga, dan kita sama-sama belajar bersiap untuk menghadapi masa depan kita. Yang paling penting, kita harus tambah baik, ya kan? Semuanya kita serahkan pada Tuhan, kita harus berusaha, terapkanlah apa yang sudah 8S yang disampaikan oleh beliau, dan gunakan alat yang tepat, yaitu komunitas Yes yang akan mendampingi Anda sampai Anda sukses. Tadi saya sangat terkesan juga di S yang pertama tuh, Coach Haryanto. Ada sampaikan survive, bertahan. Seorang yang sukses itu bukan hanya jago berjuang saja, tapi juga harus bisa bertahan. Banyak orang berjuang, tapi dia di tengah jalan dapat hantaman-hantaman, dapat kesulitan, dapat masalah, mereka nggak bisa bertahan, dan akhirnya berhenti. Berhentilah, itu menjadi kegagalan namanya. Tapi kalau Anda seorang yang mau sukses, bukan hanya mau berjuang, tapi harus bisa bertahan. Makanya tadi Coach Haryanto pertama sudah menempatkan yang tepat sekali, yaitu bertahan. Karena untuk bisa menghadapi kendala seperti ini, semua masalah yang ada harus dengan bertahan dulu. Bagaimana cara bertahan? Bersama-sama mentor Anda, bersama-sama komunitas Yes, akan terus mendampingi Anda supaya bisa bertahan. Nah, kalau sudah kita bisa bertahan, baru kita bisa nanti masuk ke yang tahapan-tahapan lain. Kita bisa berubah, lakukan perubahan, susun strategi, betul? Bersinergi dengan banyak pihak, kita tingkatkan skill set, kita terus jadi solusi buat banyak orang, kita berikan pelayanan yang baik, dan tentunya kita terus berjuang untuk selling, ya, untuk terus menyerang juga yang tadi Coach Har sampaikan. Tapi yang paling penting survive itu tadi, ya, karena saya pernah sampaikan juga di beberapa kelas yang lain sampaikan bahwa bukan hanya berjuang, tapi harus bisa bertahan. Itu dia kuncinya yang luar biasa. Semoga malam ini Anda semua mendapatkan 8S-nya, lalu juga P-nya adalah praktekan, dan juga alat yang tepat sudah ada di depan Anda semua. Bagi yang belum bergabung bersama komunitas Yes, saya menyambut Anda untuk bisa sama-sama bergabung dalam komunitas Yes dan menikmati semua fasilitasnya.
Dan tentunya tadi Coach Har sudah sampaikan beberapa training yang sangat penting, ya, yang saya lihat tadi ada personal branding, sangat penting untuk kita selling melalui online, apalagi supaya menimbulkan trust untuk Anda. Personal branding dan public speaking, itu adalah 2 poin yang sangat penting yang bisa untuk dasar kita penjualan di kedepannya, ya. Dan tambahan-tambahan tadi ada beberapa leadership, ya, kemudian ada yang bundlingnya, itu semua sudah disampaikan oleh Coach Har, harga-harga spesialnya. Dan nanti sebentar lagi Coach Ferry akan menyampaikan harga spesial untuk member komunitas Yes. Wah, mau dapat harga spesial lagi nggak? Tadi aja sudah harga spesial, ini akan lebih spesial lagi. Saya sudah kontak dengan Coach Har, tolong bisa diberikan untuk member komunitas Yes harga yang sangat spesial lagi, dan beliau dan senang hati memberikan lagi diskon khusus untuk member komunitas Yes. So, kalau Anda mau dapat harga yang sangat-sangat spesial, gabung menjadi komunitas Yes dulu, yang belum menjadi komunitas Yes ya. Tapi kalau sudah komunitas Yes, silahkan nikmati harga spesial yang akan disampaikan oleh Coach Ferry berikut ini ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih waktunya Coach Haryanto, dan semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat Coach Haryanto dan keluarga, dan timnya juga yang hadir hari ini, Coach Victor dan juga tim-tim admin yang lain yang menerima semua peserta. Terima kasih banyak atas kolaborasi malam ini. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk mengembangkan 1% aja ya Coach Har ya, 2,7 juta orang aja yang bisa kita bantu ya, untuk bisa terus bisa menjadi pengusaha yang sukses dan mandiri bersama komunitas ya. Senang sekali. Amin. Tuhan memberkati Coach Haryanto dan keluarga dan juga tim Coach Har. Thank you very much, dan saya serahkan kembali kepada Coach Ferry untuk menjelaskan. Sampaikan. Thank you semuanya. Oke, terima kasih buat Coach Haryanto dan Coach Yos yang sudah membagikan dengan luar biasa ya rekan-rekan. Oke, kita udah nggak sabar ya dengar tadi. Waduh, trainingnya sangat luar biasa gimana merubah diri ya. Oke, saya akan share screen untuk promonya yang saya dapat nih. Sudah nampak? Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita lihat bahwa Einstein sendiri juga bilang, ini adalah orang yang terjunius, bahwa kalau adalah kegilaan kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang dan harapin hasil yang berbeda. Jadi ini kenapa kita harus berubah juga, dan ini kesempatannya kita ketemu sama Coach Haryanto juga kali ini karena kita juga mau belajar dari beliau ya. Beliau mengajar sudah banyak ribuan orang, tadi yang mungkin di-share ya, bahwa beliau mengajar dan ini oke. Sudah full ya, dan beliau mengajar dengan sangat luar biasa dan kreatif. Itu ciri training yang beliau ya. Dan di sini kita akan belajar terutama yang nomor 1 ini adalah tentang public speaking, harga spesialnya nih. Kenapa tentang public speaking? Saya juga udah ikut nih, karena kita sebagai seorang yang tadi yang terakhir itu kita harus belajar selling ya, 8S apapun lah, mungkin dari seorang karyawan pun pasti akan belajar gimana selling kelebihan-kelebihan dirinya ya, tentunya ya. Dan di sini spesialnya acaranya untuk dari acara trainingnya Coach Haryanto ini adalah dia bisa ikut ulang. Jadi kalau Anda ini waktunya adalah di sini dibilang waktunya 24 sampai 25 Agustus ya. Tapi di sini kalau Anda nggak cocok dengan jadwalnya, Anda masih punya 12 bulan untuk Anda ikutin. Hampir setiap bulan ada. Jadi bisa ikutin berulang-ulang. Dan harga spesialnya di sini ya, tadi dibilangnya berapa? 995, di sini dipotong 200.000 ya. Jadi 796. Khusus buat komunitas Yes ya. Selamat yang buat yang ini ya, yang sudah jadi komunitas Yes, silahkan untuk Anda siap-siap nih ya. Nah, oke, ini kayaknya kalau buat saya 2 hari terlalu sibuk atau mungkin budgetnya nggak masuk. Ya, Anda punya juga tadi yang training yang lain ya. Ini ada training yang lain yaitu Power of Personal Branding Training. Seperti tadi ya, gimana kita dikenal sebagai seseorang yang langsung ketika orang tanya tentang produk kesehatan mungkin atau produk perawatan kulit atau produk-produk yang lain langsung teringat Anda. Nah, ini harganya tadi 495.000 ya. Berapa nih kira-kira harga spesialnya buat komunitas Yes ya? Harga spesialnya adalah ya 396.000, sekitar 100.000 nih ya, kita dapat potongan spesial banget ya. Ini kayaknya personal branding mungkin kemarin dari beberapa kita dari coach dari mentor Yes sudah berapa yang ikut ya, banyak dari anggota Yes yang sudah ikut ya. Mungkin saya pengen yang lain ya. Oke, ini ada motivational leadership training untuk kita bisa
sharing sama orang, tim-tim yang kita bangun. Mungkin ada yang punya toko bahkan, atau yang jadi pimpinan cabang mungkin ya, kita perlu banget untuk punya pengetahuan ini dan kita praktek, karena nanti di training kita juga praktek ya. Saya juga sempat keringet dingin nggak ya untuk praktek, karena kita campur dari semua orang ya, langsung live masuk room kita latihan ya, dan di situ sangat luar biasa. Dan di sini harganya juga spesial, dari 495 jadi 396 ya. Tadi Coach Har juga bilang, andaikan bundling nih, saya cuman pengen tadi bundlingnya harus 3 ya, boleh nggak 2? Mungkin saya ikut yang 1 yang public speaking ya, for success trainingnya ini, dengan yang personal branding. Kira-kira harganya berapa ya? Tadi kalau harganya, kalau 2 itu, kalau kita jumlahkan itu adalah hampir 1,5 juta ya. Tapi kalau untuk komunitas ya, sekali lagi untuk membernya spesial dikasih harganya cuman 1.040.000. Wow ya, ini sangat luar biasa ya diskonnya ya. Dan tadi ya, untuk 3 training saya pengen sekalian, saya pengen belajar, saya sudah nggak sabar. Mungkin waktu-waktu lalu Anda kehilangan waktu untuk buat merenung hidup ya, mungkin banyak ngalamin kesulitan. Nah sekarang waktunya ya, ini pengen maksimal 3 training langsung. Tadi yang hampir 2 juta tadi harganya berapa tadi, masih ingat? 1,5 juta ya. Kalau buat komunitasnya kira-kira lebihnya berapa nih ya? Dan ini kita lihat di sini bahwa harganya cuma dari 1,2 ya. Jadi saudara-saudara nanti bisa, sobat semua, sobat Yes, bisa rekan-rekan Yes nanti ketik di chat, ada link yang di-share ya, nanti bisa daftar langsung ya, langsung daftar, kontaknya nanti akan terhubung langsung linknya, dan Anda bisa isi datanya. Nah, cuman masalahnya nih, saya lihat juga rekan-rekan di sini ada beberapa yang belum jadi anggota komunitas Yes ya. Gimana sih caranya Coach gitu ya? Pasti banyak orang yang bingung ya, gimana nih ya. Dan di sini nggak perlu bingung rekan-rekan, karena untuk jadi anggota komunitas Yes itu kita simple sekali ya. Kalau rekan-rekan kira-kira ditawarin ini ya, jadi membership tempat fitness, harganya 1 juta gitu ya, kira-kira mau nggak? Oh tentu kita harus tahu dulu ya fasilitasnya apa. Saya fitnessnya cuma bisa angkat-angkat beban aja, atau ada kolam renangnya, ada jogging tracknya, bahkan dapat bonus untuk nginep di hotelnya. Tentu 1 juta murah banget, betul ya? Nah, kira-kira apa aja sih fasilitasnya? Saya akan terangkan dulu. Yang pertama adalah fasilitasnya seperti tadi, ini waktunya adalah waktunya kita kerja online. Jadi kita akan belajar di sini langsung praktek dengan komunitas Yes ini. Yang pertama kita akan dapat training bisnis online ya. Jadi tahu nggak kira-kira harganya ya? Nah, tapi ini juga ada plusnya, plus website langsung. Anda bisa, di sini kan namanya juga selling ya. Anda harus belajar untuk selling, dikasih langsung websitenya, bahkan juga aplikasinya. Ya, kalau kita hitung harganya, kita juga akan diajarin modul-modulnya ya, nanti dari WA bisnis ya. Tadi baru sore ada seminar WA bisnis ya. Mungkin ada rekan-rekan yang tadi ikut sore ya. Nah, terus ada yang Facebook Ads-nya ya. Gimana bikin Facebook Store-nya juga, bikin IG Store-nya juga diajarin. Gimana membangun IG dengan baik ya. Kira-kira kalau training di luar itu sekitar 5 jutaan kalau yang benar ya. Mungkin kalau yang cuman kulit-kulitnya mungkin ya banyak yang cuman 1 jutaan atau bahkan di bawah itu ya. Di sini yang kedua kita juga akan diajarin digital marketing, bukan sama lembaga yang nggak jelas, tapi sama Gramedia Kompas di sini ya. Ini kalau training sendiri di atas 1 juta ya. Kita anggaplah 1 juta ya. Yang berikutnya adalah kita langsung dapat tadi digital business assistant, baik aplikasi maupun website. Nah, kita bisa lihat langsung di layarnya ya, bahwa di sini langsung dapat websitenya ya. Ada yang namanya satu produk ini, salah satunya satu produk yang kita pasarkan juga, ini dari afiliasi kita adalah produk vitamin C yang sekarang lagi dicari ya. Nah, ini websitenya sekeren ini ya. Jadi ini harganya kalau 2 produk itu kurang lebih sekitar 20 juta. Kebetulan saya ini juga ya, membuat website juga ya. Jadi ini murah banget sebenarnya, udah sama aplikasi Android, tinggal dipakai ya. Anda bisa pantau aktivitas bisnis Anda di sana ya. Yang keempat adalah Anda dapat 30 landing page ya. Landing page ini kalau diklik itu, ada yang mungkin belum tahu, landing page itu kalau yang diklik langsung nanti masuk ke WA kita dengan ada format tertentu untuk kita tinggal jawab gitu ya. Jadi landing page-nya sudah dirancang dengan bagus ya, menerangkan satu mungkin dari produk-produknya, dan nanti langsung kontak ke WA Anda. Nah, ini luar biasa. Kalau buat satuan itu sekitar 500.000. Kalau kita dapat 30 aja ya,
itu berarti sudah 15 juta. Ya, oke. Terus dapat apa lagi nih? Cuma dapat ini aja gitu ya. Mungkin saya nggak terlalu suka nih ya, mungkin yang seperti ini. Saya mau coba dulu kira-kira apa yang langsung saya bisa nikmatin gitu ya. Nah, Anda langsung dapat free produk senilai 100.000 lebih dari komunitas Yes ya. Produk yang berkualitas dan Anda bisa pakai. Nantinya langsung Anda bisa pilih nanti dengan kontak pengundang Anda, produk yang Anda bisa pakai, dan ini benar-benar produknya berkualitas dan memang dicari ya. Ini memang bahkan di di ini marketplace ini adalah pencariannya sangat tinggi ya, dan ini Anda bisa dapatkan dengan gratis nanti ya. Yang berikutnya adalah kalau saya pengen belanja aja boleh nggak gitu ya, saya nggak mau lah pusing-pusing seperti itu, boleh. Anda juga bisa belanja. Ini di sini diskonnya 10-40%. Berapa? 10-40%, gila ya. 10-40% itu kayaknya kalau di toko yang mungkin di toko yang konvensional aja jarang-jarang seperti ini ya. Ini Anda bisa langsung 10-40%, dan produknya bagus-bagus. 70% dari 70 lebih produknya adalah nanti ada produk kesehatan. Kita tahu sekarang ini masa pandemi, orang semua tadi Coach Har bilang adalah orang cari yang namanya kesehatan ya. Dan saya pun sudah merasakan juga ya, di sini ada produk yang tadi yang Pure YC ini adalah salah satu best seller, sampai sekarang juga sempat habis terus ya, karena benar-benar banyak yang beli ya. Nah, di sini kita juga nanti tentunya kalau namanya bisnis, tentunya nanti kita komunitas bisnis, kita akan diajarin juga untuk praktek bisnis ya. Dan di sini enaknya kita sudah punya mitra itu, mitra untuk Anda mau ambil produk, untuk Anda mencoba produknya itu ada di 96 lebih kota, dan terus bertambah ya, karena yang partnership sama komunitas ini benar-benar orang yang bergengsi karena produknya benar-benar dicari ya. Dan di sini yang berikutnya Anda juga dapat personal mentor bisnis ya. Anda boleh tanya nanti kalau sudah training sama Coach Har ya, Coach Har apakah menerima nih ya personal mentoring buat bisnis saya nih, kira-kira gimana supaya lebih bagus ya, konseling gitu ya. Nah, di sini Anda bisa dapatkan bahkan personal bisnis ini trainingnya itu secara online dan offline ya. Kalau tentunya masa sekarang nggak bisa ya langsung, harus ketemu dengan offline, ya bisa dengan online. Tentunya kalau pas sama kotanya, Anda bisa ketemu offline, langsung ngobrol ya. Nah, terus Anda juga tentunya kalau bisnis ya, nanti kita akan dapat keuntungan berapa nih? Ya, keuntungannya di sini bisa 10-30% dari omset ya. Namanya bisnis, tentunya sekarang di PPKM ini orang cari ya, dari mahasiswa, ibu rumah tangga ya, mungkin karena berdampak, suaminya kena dampak, kena potong ya. Saya banyak punya rekan yang di pabrik itu dipotong sampai bahkan gajinya cuma 30% ya, ngeri banget ya, karena memang keadaan semuanya sulit sekarang ya. Dan di sini kita bisa belajar berubah seperti tadi ya, jangan ngarepin yang dulu lagi gitu ya, jangan ngarepin yang dulu tetap bisa kembali secara otomatis ya. Kita sekarang harus menghadapi ya. Katanya memang teknologi itu membuat orang malas, tapi sebenarnya kalau buat orang cerdas, teknologi itu justru mempercepat dan bisa membuat penghasilan lebih luar biasa. Nah, karena itu komunitasnya sudah siapkan ini semua. Yang berikutnya apa lagi? Ya, tentunya kalau yang biasa, yang jalan ini biasa-biasa, sama yang berprestasi kira-kira gimana? Ya, komunitas Yes juga menghargai ya. Buat yang berprestasi, Anda akan dapat jalan-jalan ke luar negeri gratis. Ya, wow, di sini sudah banyak yang sudah jalan-jalan ke luar negeri bareng ya di sini ya. Ya, para coach di sini banyak yang sudah jalan-jalan. Kemarin kita sempat ke Hainan itu sampai 1.200 orang. Sebelumnya sebelum pandemi persis itu ya, ingat waktu kemarin tuh hampir bandara ditutup itu, kita habis dari Thailand ya, itu 1.000 orangan ya kurang lebih, karena sebagian hampir 2/3-nya itu karena pandemi mereka batalin ya. Nah, oke. Yang terakhir, tentunya rekan-rekan sobat ya semua, ketika yang namanya bisnis apa sih? Kan saya sudah nih, andaikan saya sudah berhasil semuanya, tentu tujuan kita bukan cuma cari uang ya. Tujuan kita adalah satu-satunya adalah yang ke-8 ini, yang namanya passive income ya. Siapa yang mau passive income di sini? Ya, di sini gambarnya juga adalah orang yang bebas ya. Passive income itu bukan satu yang berarti, wah nanti saya nganggur, nggak ada kerjaan, jadi pikun. Enggak. Justru orang yang passive income itu bisa memutuskan di mana aja mereka berada, dan mereka bisa berbisnis dengan efektif dan efisien, gitu ya. Tanpa khawatir kekurangan uang, mereka bisa beramal, ya. Mereka tentunya bisa nyenangin orang tua. Mereka yang pengen orang tuanya umroh atau jalan-jalan ke tanah suci, bisa ngirim, gitu ya. Paling sedih buat kita tuh apa sih? Ya, sebagai anak tentunya
kalau melihat impian orang tua kita, orang tua yang membayar waktu dan hidupnya buat kita itu nggak dapat apa-apa, itu sedih banget ya. Nah, jadi ini satu hal yang luar biasa kalau kita sudah punya kelebihan, bahkan passive income tentunya sangat menolong sekali ya untuk kita menikmati hidup dan bersama keluarga kita, siapa lagi tentunya ya. Jadi kebayang ya, mungkin Anda nggak sampai pikirannya ke sana, mungkin Anda punya orang tua yang sakit sekarang atau anak yang sakit. Ini tentunya jadi satu jalan keluar ya. Atau mungkin penghasilan keluarga yang sangat kurang ya. Atau Anda yang pengen menikah, atau Anda juga yang pengen pengen selesaikan hutang ya, karena mungkin di masa sekarang ini orang banyak macet semuanya ya. Nah, jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa ya. Oke. Nah, tentunya kita nggak bisa bahas semuanya ya. Di sini fasilitas yang luar biasa banget nih Coach ya. Oke, berapa sih sebenarnya ya kalau kita hitung ini 5 juta tambah 1 juta tambah 20 tambah 15 itu sudah 41 juta ya. Ini anggaplah ini plus mentoring 1 tahun full ya, kalau sama profesional mentor itu sudah sekali bertemu aja sudah di atas 1 juta. Anggaplah di sini bersama komunitas Yes setahun mentoring itu 4 juta aja ya, dengan online offline ada trainingnya seminggu sekitar 2-3 kali gitu ya. Itu anggaplah 4 juta saja gitu ya. Nah, ini Anda sudah dapat satu keuntungan yaitu 45 juta. Berapa kira-kira keanggotaan menjadi member komunitas Yes ya? Kalau 1/9-nya ya 5 juta. Murah nggak kira-kira ya? Ini 45 ini tahun kemerdekaan kita nih ya. Nah, bisa nggak kira-kira dengan komunitas ini kita merdeka meraih impian kita ya? 5 juta ya, mungkin ada yang boleh chat di sini. Silahkan chat 5 juta gimana? Ya. Nanti kalau ada yang mau paket yang 5 juta, kita ada. Cuman kita di sini ada harga spesial kali ini ya. Nah, ini kita cuman 1 juta. Gimana? Ya, 1 juta ini harga spesial banget. Ya. Cuman di sini, wah, kira-kira banyak ya di sini yang mahasiswa juga ya. Mungkin lagi susah ini ya karyawan. Kita spesial kali ini, kasih spesial lagi ya. Kita coret nolnya ya. Anda punya uang 100.000 ya. Ya, ini penawaran spesial kami supaya Anda bisa ikut training dengan hemat ya. Anda bisa upgrade diri Anda cuman 100.000 ya. Anda langsung bergabung dengan komunitas Yes plus tetap nanti dapat semua yang di atas ini. Manfaat yang 45 juta ini Anda tetap dapat semua. Ya, luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu, boleh tekan ininya, tekan emojinya ya. Kasih ininya ya, ekspresinya, boleh ketik siapa yang mau ikut komunitas Yes sekarang, boleh. Katakan yes, ketik yes ya. Oke, iya. Iya. Oke, ya. Ini spesial banget. Ini kesempatannya cuma 99.000. Mungkin 99.000 kalau Anda ke mall nggak kelihatan jadi apa-apa. Cuman dengan 99.000 Anda bisa meraih kemerdekaan masa depan Anda, ya. Dan di sini spesial Anda cuma 100.000, sebenarnya cuma 99.000 ya. Masih kembali 100.000-nya ya. Dan kita bisa mulai. Keterangan lengkapnya nanti kita bisa belajar di minggu depan. Kita akan undang rekan-rekan untuk hadir. Silahkan kontak pengundangnya ya. Nanti kita akan belajar minggu depan 20 Agustus pukul 7:30 sama seperti tadi. Kita langsung belajar gimana kita mau memulai bisnisnya. Gimana saya harus memulai nih Pak? Apa saja yang harus siapin? Apa yang harus saya lengkapi dari diri saya gitu ya. Nanti akan dilengkapi dan nanti saya dan Coach Yos akan bicara minggu depan ya. Jadi persiapkan waktu Anda. Oke, terima kasih buat waktu yang diberikan ya. Terima kasih juga yang sudah klik tadi langsung bisa daftar ya. Pilih langsung nanti programnya juga dan Anda bisa, kalau yang sudah komunitas Yes, yang belum Anda bisa langsung mendaftar. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke Coach Victor. Thank you. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Pak Ferry, Coach Yos, dan semua rekan-rekan dari komunitas Yes. Sampai jumpa dan sehat selalu. Terima kasih. Amin, thank you Coach. Thank you. Kita